Kecepatannya tetap, sedangkan berubah beraturan itu adalah percepatannya tetap. Nah, kalau yang tadi dicontohkan dalam insert itu termasuk yang mana, Pak? Yang dicontohkan dalam insert itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Gitu. Baik, itu tadi yang pertama mengenai yang beraturan. Lalu yang berubah beraturan, penjelasannya? Kalau yang berubah beraturan, misalnya kita kasih contoh, misalnya ya, benda yang jatuh dari atas ke bawah itu, jadi kecepatannya itu berubah secara beraturan, begitu kira-kira. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya percepatannya tetap gitu. Baik. Iya. Kalau itu ada rumus atau bagaimana, Pak? Nah, ini kalau gerak lurus beraturan itu rumus-rumusnya yaitu VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 kuadrat plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 plus 2AS, begitu. Oke, untuk Bapak dan Ibu Guru, dalam menjelaskan mengenai masalah ini, gerak lurus begitu ya, kepada para siswa-siswi. Mungkin ada contoh-contoh lain yang bisa diberikan begitu kepada para siswa-siswa agar terlihat lebih menarik? Seperti apa misalnya, Pak? Ada. Misalnya begini, saya lihat di sini. Ini contoh, salah satu contoh benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Kita lihat di sini bahwa kecepatannya bertambah, itu waktunya bertambah. Berarti benda tersebut akan melakukan gerak lurus berubah beraturan, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di sini, insert sini, ini misalnya percepatannya kita kurangi, itu kita mendapatkan suatu gerak lurus beraturan juga, tetapi diperlambat. Ini kira-kira contohnya. Oke. Ya. Dan untuk para bapak juga ibu guru, silakan segera bergabung bersama kami di sini di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3046. Baru satu modul ya. Oke, baru satu modul yang dijelaskan. Tapi ya, Pak? di sini masih ada insertnya yang belum saya tampilkan. Baik, kita misalnya, lihat seperti apa. Kita lihat ini salah satu contoh cara mencari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Misalnya ini, berapakah kecepatan minimal yang harus dilakukan oleh pengendara ini agar bisa menyeberangi sungai ini, ya kan? Nah, kita lihat di sini, misalnya kita kasih kecepatan minimalnya 13 meter per detik. Nah, ini. Nah, ini jatuh. Nah, kita tambah lagi misalnya kecepatannya menjadi 24. Kita lihat 24. Oke, nah ini motor ini tidak jatuh, ini kecepatannya minimal 24. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalau tadi kita lihat bahwa gerak mendatarnya itu 48 meter, sedangkan tinggi tebing tadi adalah 19,6 meter. Sehingga untuk menyeberang sungai tadi dibutuhkan waktu. Jadi untuk mencari waktu, kita menggabungkan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Begitu. Jadi waktu yang dibutuhkannya untuk menyeberang tadi kita ambil dari persamaan gerak jatuh bebas, yaitu setengah GT kuadrat, di mana nilai T kuadratnya sama dengan 2H per G sama dengan 2 kali 19,6 per 10. 10 adalah gravitasi. Sehingga T kuadrat sama dengan 3,92, T sama dengan 1,97 sekon. Jadi kecepatan minimal yang harus diperlukan oleh motor tersebut untuk menyeberang adalah V sama dengan ini gerak GLB X per T sama dengan 48 per 1,97 sama dengan kecepatannya 24,369 meter per sekon. Ini cara mencari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan untuk menyeberang motor tadi gitu. Ya, baik. Pak, dalam memberikan pengajaran mengenai gerak lurus ini biasanya apa sih Pak kesulitan-kesulitan yang mungkin saja dihadapi oleh para Bapak dan Ibu guru? Oh ya, kesulitan-kesulitan biasanya pada penggabungan antara rumus satu terhadap rumus yang lainnya. Itu yang paling disuka untuk siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu bagaimana solusinya nih Pak? Solusinya yang jelas banyak latihan dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku-buku itu solusinya.
Ya, baik. Ya, memang tidak ada lagi kata lain, perbanyak latihan sehingga bisa lebih mempermudah dalam menyelesaikan setiap soal-soal dan tentu saja agar lebih memahami mengenai materi ini, mengenai modul yang pertama kita ya Pak ya, gerak lurus. Ya, baik. Masih ada lagi modul yang kedua? Masih ada? Iya, masih ada lagi modul yang kedua dan masih juga saya ajak untuk Anda bergabung di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3046. Silakan bergabung bersama kami di sini dan setiap pertanyaan yang diajukan tentu saja nanti akan diberikan jawaban oleh Bapak Basuki. Beliau adalah seorang widya iswara dari Balai Diklat Keagamaan Palembang. Ya, baru satu modul tapi sudah cukup banyak yang dijelaskan oleh Pak Basuki. Baik, kita bisa pindah ke modul yang kedua. Oke, silakan mengenai gelombang dan modul bunyi. Kedua itu tentang gelombang dan bunyi. Yang dibahas adalah pengertian gelombang, lalu macam-macam gelombang, gejala-gejala gelombang, cepat rambat gelombang, sumber-sumber bunyi, efek Doppler, intensitas bunyi. Itu yang dibahas di modul kedua. Baik, langsung saja kita masuk ya mengenai gelombang ini. Iya. Sekarang kita lihat bahwa gelombang ini diklasifikasikan berdasarkan amplitudo, itu ada gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Sedangkan diklasifikasikan berdasarkan arah getar, itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Bisa diberikan penjelasan Pak satu persatu? Kalau diklasifikasikan berdasarkan arah getar, itu contohnya adalah gelombang tali. Sedangkan gelombang longitudinal, contohnya gelombang air gitu. Kita lihat lagi di sini, gelombang itu diklasifikasi mengalami gejala superposisi, pembiasan, pemantulan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Apa nih Pak? Ini gelombang mengalami gejala seperti ini. Jadi dia bisa mengalami gejala superposisi, bisa mengalami pembiasan, pemantulan, interferensi, difraksi, dan polarisasi gitu. Oke. Bisa didapatkan penjelasan lebih dalam lagi mengenai hal ini Pak? Ya, jadi gelombang mengalami pembiasan artinya kalau dia melalui dua medium yang tidak sama. Sedangkan pemantulan itu gelombang apabila mengenai suatu rintangan akan memantul gitu kira-kira. Terus gelombang itu diklasifikasikan berdasarkan medium, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Ya, baik. Gitu. Tentu saja ini ada penjelasan lebih lengkapnya. Namun kita akan segera menyimak penjelasan lebih dalam mengenai hal ini setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Channel 2 Televisi Edukasi. Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam Diklat Jarak Jauh Tingkat Dasar untuk Guru Fisika Madrasah Aliyah. Silakan masih terus kami ajak untuk bergabung di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3046. Tentu saja setiap pertanyaan yang masuk ke sini akan diberikan jawaban oleh Bapak Basuki. Beliau adalah seorang widya iswara dari Balai Diklat Keagamaan Palembang. Dan mengenai fisika ini tadi kita sudah dijelaskan, Bapak sudah menjelaskan di awal bahwa ada 4 modul yang akan kita bahas siang hari ini dan dideskripsikan juga sudah. Nah, tadi dijelaskan secara lebih mendalam 2 modul dan kita masih di modul yang kedua. Mengenai gelombang. Baik, yang ada di slide ini tadi belum dijelaskan secara lengkap oleh Bapak. Terima kasih. Bagaimana Pak? Untuk gelombang diklasifikasikan berdasarkan medium itu ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu artinya gelombang yang merambat itu perlu medium untuk perambatan gelombangnya. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu merambatnya tanpa perlu medium. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya. Ini yang